Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Giara Fani. Saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Tarjamah semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dari mata kuliah Nahwu. Baik, sekarang mari simak baik-baik. Oke, sekarang kita langsung aja masuk pada pembahasan materi kali ini, yaitu berjudul Metode Pembiasaan Istilah Modern untuk Konsistensi Terjemahan ke Bahasa Indonesia. Di sini sudah ada pendahuluan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan banyak istilah baru, terutama dari bahasa Inggris. Istilah-istilah ini masuk ke berbagai bidang, tetapi proses penyerapannya sering tidak konsisten sehingga menimbulkan variasi bentuk dan potensi kebingungan. Oleh karena itu, diperlukan pembiasaan dan konsistensi penggunaan istilah modern dalam penerjemahan agar pembaca mendapat pemahaman yang jelas dan seragam. Selanjutnya di sini sudah ada rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep pembiasaan istilah modern dipahami dalam kajian terminologi dan penerjemahan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengapa konsistensi istilah modern memiliki peran penting dalam kegiatan penerjemahan baik pada ranah akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, metode apa saja yang dapat diimplementasikan untuk pembiasaan istilah modern ke dalam bahasa Indonesia. Di sini kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama itu sudah ada pengertian istilah modern menurut definisi umum, yaitu pembiasaan istilah modern merupakan proses memperkenalkan, menyesuaikan, dan menormalisasi istilah baru dari bahasa asing, terutama dalam bahasa Indonesia yaitu agar dapat digunakan secara konsisten dalam bahasa Indonesia. Dan proses ini itu berhubungan dengan standarisasi terminologi dan adaptasi linguistik. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian istilah modern dalam kajian terminologi, yaitu menekankan hubungan antar istilah, konsep, dan dominan ilmu. Fokusnya itu lebih pada pemilihan pandaan istilah yang tepat, mudah dipahami, dan sesuai norma bahasa. Dan yang terakhir itu melibatkan lembaga kebahasaan, pakar bidang, dan penggunaan umum. Nah, di sini kita langsung aja masuk pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian istilah modern dalam kajian penerjemahan, yaitu pembiasaan istilah masuk dalam strategi equivalence dan adaptation, yaitu berfungsi menjaga kohesi makna, yaitu makna antara teks sumber dan teks target. Nah, membentuk kebiasaan penggunaan istilah yang seragam pada berbagai konteks. Di sebelahnya sudah ada pentingnya konsistensi istilah modern, yaitu akurasi makna atau menghindari kesalahpahaman dalam bidang ilmu yang berkembang. Yang kedua sudah ada efisiensi komunikasi, yaitu istilah yang sama digunakan secara seragam oleh penulis, penerjemah, dan pembaca. Dan yang terakhir sudah ada pemahaman lintas bidang atau penting untuk di akademisi, peneliti, mahasiswa, jurnalis, dan praktisi. Nah, yang keempat ini sudah ada peranan konsistensi. Peranan konsistensi ini itu terbagi menjadi dua, yaitu akademik dan non-akademik. Sekarang kita langsung aja membahas yang akademiknya dulu, yaitu mendukung standarisasi bahasa ilmiah. Yang kedua, mencegah ambiguitas dalam literatur akademik. Dan yang ketiga membantu peneliti mengutip, mengajukan gagasan, dan melakukan publikasi ilmiah dengan tepat. Dan yang terakhir, memudahkan integrasi pengetahuan lintas disiplin. Jadi kita sekarang langsung masuk aja ke yang non-akademik, yaitu mempermudah komunikasi publik, khususnya dalam media, teknologi, dan bisnis. Mendukung literasi digital, misalnya kayak login, yaitu masuk, update, yaitu pembaruan. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalitas dalam dokumen kerja, laporan, dan konteks informasi. Dan yang kelima sudah ada metode pembiasaan istilah modern. Metode ini kita bagi menjadi dua, yaitu pembiasaan istilah modern dan lanjutan. Sekarang kita langsung aja masuk ke metode pembiasaan istilah modern,
yaitu yang pertama ada alih bentuk atau adaptasi, yaitu menyesuaikan ejaan atau bentuk misalnya komputer dan akses. Yang kedua sudah ada alih makna, yaitu penerjemahan atau memberikan pandangan baru dalam bahasa Indonesia, contohnya cloud storm, yaitu penyimpanan awan. Dan yang terakhir sudah ada kreasi istilah baru atau pembuatan istilah dengan kaidah bahasa Indonesia, misalnya narahubung. Dan yang kedua ini sudah ada metode lanjutan ya, teman-teman. Oke, sekarang di sini itu metode lanjutan itu penggunaan konsisten dalam dokumen resmi, yaitu melalui pedoman kebahasaan, glosarium, dan standar institusi. Yang kedua sudah ada sosialisasi dan edukasi publik, yaitu melalui media, KBBI update, seminar, publikasi, dan publikasi ilmiah. Dan yang terakhir sudah ada kolaborasi multidisiplin, yaitu akademisi, penerjemah, editor, dan lembaga bahasa bekerja bersama. Nah, di sini kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu pembiasaan istilah modern merupakan langkah strategis dalam menghadapi arus global yang menghadirkan banyak istilah baru di berbagai bidang. Nah, konsistensi penggunaan istilah berperan penting dalam menjaga ketetapan makna dan memperlancar komunikasi, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik ya teman-teman. Melalui penerapan metode pembiasaan yang sistematis ini dan berkelanjutan, bahasa Indonesia dapat terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai bahasa ilmu pengetahuan serta teknologi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke slide terakhir, yaitu terima kasih. Cukup sekian presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.